warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Berjumpa lagi dengan saya Fatimatu Zahro dari SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas mengenai materi metabolisme. Materi ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian metabolisme dan juga peranan enzim di dalam metabolisme. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai katabolisme. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai anabolisme. Oke anak-anak semua, semangat ya. Meskipun kalian harus belajar dari rumah, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi dari Memfat. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran metabolisme. Apakah yang kalian ketahui mengenai metabolisme? Coba kalian amati 2 gambar di bawah ini. Ya, ada wanita bertubuh gemuk dan ada wanita bertubuh kurus. Adakah hubungannya dengan metabolisme di dalam tubuh mereka? Kemudian, masih ingatkah kalian mengenai materi di kelas 11, yaitu mengenai respirasi atau penguraian glukosa di dalam sel? Kemudian, amatilah gambar yang berikutnya. Ini adalah animasi mengenai tumbuhan yang membutuhkan air dan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Apakah kalian sudah mulai mengenali apa itu metabolisme, anak-anak? Oke, sebelum kita membahas mengenai materi metabolisme, coba kalian amati mengenai kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian mengikuti pembelajaran metabolisme, yaitu KD 3.2, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam tubuh makhluk hidup. Dan untuk penilaian mengenai keterampilan, yaitu KD 4.2, kalian harus menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan juga respirasi aerob. Nantinya kalian akan mengamati video mengenai praktikum kerja enzim, praktikum fotosintesis, dan kalian akan membuat laporan dari pengamatan video tersebut. Karena kalian masih belum bisa melaksanakan praktikum di laboratorium ya. Oke, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian harus bisa mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim, proses katabolisme, proses anabolisme, dan juga kalian harus bisa menjelaskan sifat dan kerja enzim tersebut. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan konsep respirasi aerob dan anaerob, menjelaskan konsep fotosintesis dan kemosintesis, serta kalian melakukan percobaan tapi hanya dengan pengamatan saja ya. Dan kalian harus bisa menyusun laporan dari hasil pengamatan percobaan tersebut. Oke anak-anak, coba perhatikan peta konsep yang Memfat tayangkan di screen kalian, yaitu peta konsep mengenai metabolisme. Di sini metabolisme itu dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme contohnya adalah respirasi, sedangkan anabolisme, contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Untuk bisa berjalannya metabolisme di dalam tubuh suatu makhluk hidup, metabolisme ini memerlukan bantuan enzim sebagai biokatalisatornya. Oke, selanjutnya katabolisme itu sama dengan perombakan. Jadi kata kuncinya kalian harus mengingat-ingat bahwa katabolisme itu adalah perombakan atau penguraian. Ya, jadi katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Di sini contoh katabolisme adalah respirasi. Coba kalian perhatikan reaksi kimia dari respirasi. C6H12O6 atau glukosa akan diuraikan
menjadi H2O dan CO2. Jadi pengertian respirasi adalah proses penguraian atau perombakan senyawa kompleks glukosa menjadi senyawa sederhana, karbon dioksida dan air, dan dari proses tersebut akan dihasilkan energi. Sedangkan katabolisme, kata kuncinya adalah penyusunan, yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Contoh anabolisme adalah fotosintesis. Kalian bisa lihat reaksi kimia dari fotosintesis adalah CO2, 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O menjadi C6H12O6 plus 6 O2. Jadi kalian bisa mengartikan fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks glukosa dari senyawa sederhana, karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari sebagai sumber energi, dan proses ini berlangsung di kloroplas atau bagian dari daun. Oke, ada dua macam respirasi anak-anak, yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan terjadi di organisme multiseluler, dan respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Biasanya respirasi ini dialami oleh organisasi satu sel atau uniseluler. Metabolisme tersebut, atau tadi kita artikan metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme ini tidak dapat berlangsung jika tidak dikatalisasi atau dibantu oleh enzim. Enzim di sini kita artikan sebagai biokatalisator atau kita sebut sebagai biokatalisator. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan katalisator artinya zat yang mengkatalis suatu reaksi kimia atau zat yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia. Sehingga enzim bisa diartikan sebagai zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim ini fungsinya di dalam tubuh makhluk hidup adalah bisa menurunkan energi aktivasi, yaitu energi untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Kalian bisa amati grafik yang ada di samping bahwa apabila reaksi itu berlangsung dengan menggunakan atau dengan dibantu oleh enzim, maka energi yang dibutuhkan itu lebih kecil daripada reaksi yang tidak dibantu oleh enzim. Sehingga energi yang diperlukan oleh suatu makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk itu akan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai enzim. Di sini kalian akan melihat peta konsepnya, yaitu enzim akan kita bahas mengenai komponen apa saja sih yang menyusun enzim itu, kemudian bagaimana sifat-sifat enzim, bagaimana cara kerja enzim, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim, serta apa sih peranan enzim di dalam tubuh makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim, dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan koenzim, dan yang kedua disebut dengan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan bagian selain dari sisi aktif disebut dengan alosterik. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil
artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada teori lock and key atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka, bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori induced fit ini, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu suhu. Karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa enzim bersifat termolabil. Untuk manusia, suhu optimum untuk kerja enzim di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada yang mampu mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Selain suhu ada pH atau derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzimnya. Karena umumnya enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam. Seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung, ada pepsin dan juga renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif hanya dalam kondisi basa. Contohnya enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari, seperti tripsin dan juga amilase. Maka, enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basa. Begitupun kalau enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral itu tidak bisa bekerja dalam kondisi asam maupun basa. Selain derajat keasaman atau pH, juga ada konsentrasi. Konsentrasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan yang kedua ada konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Begitupun sebaliknya, jika substratnya banyak
tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Yang terakhir yaitu inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Dan yang terakhir disebut dengan inhibitor umpan balik. Nah, inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim sehingga tidak terjadi reaksi. Nah, itulah yang disebut dengan inhibitor. Itulah penjelasan mengenai struktur enzim, kemudian sifat enzim, cara kerja enzim, dan juga faktor yang mempengaruhi terhadap enzim. Oke anak-anak semuanya, demikian pembelajaran biologi untuk part 1. Selanjutnya kalian harus mengamati mengenai praktikum peranan enzim katalase dalam menguraikan peroksida H2O2. Selamat mengikuti tutorial praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.